wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Intan Arifin dari mahasiswa Gizi UIN Walisono Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit materi edukasi mengenai penyakit diare. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata penyakit diare. Penyakit diare itu suatu gejala buang air besar atau defekasi yang tidak normal, baik dari frekuensi, dari volume maupun dari konsistensi prosesnya. Nah, klasifikasi diare itu dibagi menjadi dua, yaitu ada diare akut dan ada diare kronis juga. Nah, untuk diare akut itu terjadi kurang dari 2 minggu, sedangkan untuk diare kronis itu terjadi lebih dari 4 minggu. Nah, untuk penyebab penyakit diare itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada infeksi dari bakteri, virus, protozoa maupun dari parasit. Nah, untuk penyebab yang kedua itu ada alergi dari makanan, bahkan bisa juga dari obat. Yang ketiga ada malabsorpsi, keracunan makanan atau minuman. Terus yang kelima itu ada obat dan defisiensi umum. Nah, untuk gejala diare itu untuk gejalanya itu ada kayak BAB-nya berbentuk cair atau bahkan lembek, terus nanti juga bisa terjadi mual muntah, demam, dan dehidrasi. Nah, untuk pada penyakit diare itu ada diet rendah serat. Nah, untuk tujuan dietnya di sini, untuk tujuan diet pada penyakit diare itu kita bisa memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolitnya, karena pastinya kalau penyakit diare itu kan banyak mengeluarkan cairan yang seharusnya itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk yang tujuan diet yang kedua itu memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa memperberat saluran cerna. Jadi kayak jangan makan makanan yang seratnya tinggi, karena itu akan memperberat kerja sistem pencernaan tubuh. Terus yang ketiga itu mengganti zat-zat gizi yang hilang dengan mengonsumsi makanan yang mudah diserap. Contohnya itu makanan yang rendah serat. Nah, untuk yang keempat tujuan dietnya itu memperbaiki dan meningkatkan status gizi yang kurang. Pastinya kalau orang lagi sakit diare itu kan banyak kehilangan makanan ya. Nah, untuk yang kelima yaitu mencegah dan mengurangi resiko dehidrasi. Nah, untuk prinsip syarat dietnya itu diet diare sendiri itu yaitu diet rendah serat. Nah, untuk syarat dietnya itu pasti untuk semua orang itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan berat badan tubuh masing-masing seseorang. Nah, untuk syarat dietnya itu ada energi sesuai dengan kebutuhan berat badan. Terus untuk proteinnya 10-15% dari total energi. Untuk karbohidratnya 50-60 dari total kebutuhan energi. Untuk lemaknya itu 20-30% dari total kebutuhan energi. Cukup vitamin, mineral, dan cairan. Nah, di sini ada juga di dalam materi leaflet itu ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan sendiri yaitu makanan yang rendah serat. Nah, untuk sumber karbohidratnya itu contohnya ada nasi, sereal, gandum, biskuit, dan oatmeal. Nah, untuk sumber buahnya itu yang rendah serat itu kayak pisang, melon, kelapa, apel, semangka, dan anggur. Untuk sumber sayurannya ada wortel, dan bayam. Untuk proteinnya itu ada telur, ayam, daging tanpa lemak, terus juga ada tahu. Untuk sumber minumannya itu boleh mengonsumsi teh, sirup, dan kopi, tapi dibuatnya jangan kental, tapi harus encer gitu. Jadi lebih banyak ke airnya. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan itu makanan yang tinggi seratnya. Tinggi seratnya itu seperti kayak beras ketan, singkong. Untuk sumber buahnya kayak nanas, anggur, jeruk. Terus untuk sayurannya ada daun singkong, daun pepaya, kangkung, kubis, dan kol. Terus sumber proteinnya itu ada tempe, terus kayak ikan-ikan yang diawetkan, ada juga kacang-kacangan. Nah, untuk sumber minuman itu ada olahan susu, alkohol, dan juga kafein. Oke, baik untuk penyampaian materi tentang terkait diare. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak. Ini yang terakhir Mbak. Kalau biasanya tuh kan saya sendiri ya Mbak, ini saya sendiri. Kalau biasanya tuh habis makan pedas tuh diare tuh itu penyebab
penyebab itu termasuk yang mana ya Mbak? Kalau penyebab itu ya, berarti oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbaknya, kenapa kita kalau misal makanan pedas itu bisa membuat diare. Nah, itu semua tergantung sama kondisi tubuh masing-masing, Mbak. Jadi itu kan ada juga yang parunya, walaupun kita waktu mengasuh mulutnya itu tuh nggak kenapa-kenapa, tapi di dalam sistem pencernaan itu terjadi kayak bisa juga absorpsi maupun bisa keracunan, Mbak. Jadi keracunan itu tuh nggak cuma kayak dari mulutnya, tapi cuma dari parunya juga. Itu kan sistem pencernaannya tidak mau menerima dengan baik, jadi bisa dikeluarkan dari itu, Mbak, diarenya itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mbak mau tanya, susu formula itu kan pada balita kan dia masih mengkonsumsi susu formula. Biasanya kalau dia diare itu kan mual-muntah, terus malamnya kurang, dia tidak mau makan. Susu formula jenis apa yang tepat untuk penderita diare? Oke, izin menjawab pertanyaan Ibu. Di sini untuk susu yang dianjurkan oleh penyakit diare itu susu yang rendah laktosa, karena susu itu kan karena banyak kandungan laktosanya yang dapat mengganggu penyerapan tubuh saat penderita itu terkena diare. Jadi susu yang dianjurkan itu susu yang rendah akan laktosanya, Bu. Jadi biar tidak terjadi diare. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Oke, sebelumnya saya tambahkan lagi untuk gimana sih cara pencegahan diare itu. Nah, dan cara pencegahan diare itu saya menyebutnya dengan trik MAMA, yaitu M yang pertama, yaitu memastikan makanan dan minuman yang sebelum kita aduk itu harus bersih, terutama bersih dari telur lalatnya. Terus untuk A yang pertama, yaitu ASI eksklusif 6 bulan, dianjurkan selama 2 tahun. Untuk M yang kedua, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan atau sesudah minum. Untuk A yang kedua, yaitu dengan atur kebersihan lingkungan hidup kita. Oke, cukup sekian dari pemaparan materi tentang diare yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.